Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini saya akan mencoba mereview tentang tugas yang diberikan, yaitu adalah ada 3 tugas ya, yaitu kalkulator, ada nilai, dan juga ada titik koordinat. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah pembahasan tentang bagaimana membentuk daripada kelas nilai ini ya. Yang pertama, kelas ini nilai ini memiliki beberapa atribut, yaitu adalah dari mulai kuis, UTS, UAS, kemudian dia mempunyai metode set kuis, set UAS, set UTS ya. Kemudian get NA ya, ini untuk menentukan nilai akhir, kemudian get index menentukan indeks berupa karakter ya, kemudian get keterangan menentukan keterangan berupa string. Nah, di sini aturan-aturannya yang pertama adalah nilai akhir itu adalah bahwa dia itu 20% kuis, 30% UTS, dan 50% UAS. Nah, di sini kita akan masukkan rumus sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk pemberian indeks, apakah dia mendapatkan A, B, C, D, atau E, itu tergantung berapa nilai yang dia dapatkan dengan rentang seperti yang bisa kita lihat di sini. Kemudian aturan keterangan pun, ketika misalkan dia mendapatkan nilai A, maka dia otomatis keterangannya itu sangat baik. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, kemudian kelas ini ya, kelas utama ini harus bisa diakses daripada kelas yang ini ya, nilai tester. Dan kemudian nanti kita akan kembangkan lebih banyak lagi supaya nanti rekan-rekan sedikitnya menambah ilmu pengetahuannya tentang daripada programming di dalam bahasa Java ini. Tentunya di dalam Java Basic rekan-rekan sudah mempraktekkan berbagai macam tugas gitu ya, dari mulai tahap awal sampai kepada tahap akhir. Kalau rekan-rekan itu membaca semua daripada modul Java itu, insya Allah untuk kedepannya tidak akan ketinggalan, dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan bisa lebih paham kembali. Oke, kita mulai saja kepada ini. Kita akan membuat di sini sesuai dengan permintaan ya. Kita di sini dalam tugas 2 PBO. Nah, kita bikin baru page cake, new, kemudian Java page cake, kemudian kita kasih nama nama, kemudian com.nilai ya, kita ini nilai set ya. Nah, maka di sini akan secara otomatis jadi seperti ini ya. Jadi dia itu ada page kalkulator, ada nilai, sedangkan di atasnya itu sama ya, com dengan nama siswa ya, nama siswa ya. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu kelas Java nilai, nilai.java, nilai. Oke, kita udah bikin yang nilai. Kemudian yang kedua itu kita akan membuat yang ini ya. Berarti nilai tester. Oke, kita bikin satu lagi di bawah nilai ini, new Java class, kemudian nilai tester. Oke. Nah, setelah dua kelas ini terbentuk, kita bikin dulu kelas nilai ya, dengan beberapa metode di sini. Kita akan coba lihat ya beberapa metode yang dimiliki dan juga atributnya. Kita bikin atribut dulu. Dia memiliki atribut yang memilikan double atau variabel. Jadi yang dinamakan dengan variabel ini adalah merupakan sebuah wadah. Sebuah wadah, misalkan variabel ini mau diisi apa? Satu ember misalkan. Ember A, ember B, ember C. Misalkan di sini ember kuis, ember UTS, ember UAS. Nah, si kuis, UTS, UAS ini nanti akan diberikan sebuah nilai ya, ataupun isian. Misalkan ada yang diisi air cuka, misalkan air warna biru, air warna kuning, air warna merah, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi yang dinamakan dengan variabel itu adalah sebagai wadahnya. Nah, sedangkan daripada nilai itu adalah nanti sebagai nilainya yang akan dimasukkan. Jadi yang dinamakan dengan atribut atau variabel itu adalah tempat menampung sebuah nilai ya, yang bisa nanti kita olah. Ini nilainya mau kita kasih berapa pun bisa ya. Oke, kita langsung saja mulai ya ke atribut ini. Kita akan bikin yang pertama adalah kita bikin 3 atribut ini dulu ya. Nanti kalau diperlukan nanti kita bisa tambah atribut-atribut yang lain. Oke, yang pertama adalah kita langsung saja double ya. Berarti dia itu kuis,
huruf ya bertipe double quiz ya. Quiz, kemudian double UTS, kemudian double UAS ya. Nah, ini cara penulisan yang ini ya. Cuman rekan-rekan boleh juga selain daripada teknik penulisan seperti ini, boleh juga langsung pakai koma di sini ya, UTS kemudian UAS. Ya, bisa seperti ini ya. Kita supaya yang singkat saja, kita seperti ini aja. Ya. Nah, kemudian setelah daripada yang ini, kita harus bikin apa lagi? Nah, kita akan membuat metode ya, metode dengan set quiz ya, mengisi dengan nilai quiz. Kemarin ini cara ini udah dijelaskan bagaimana cara membuat metode yang seperti ini. Berarti di sini kita menggunakan point ya. Berarti public point. Nah, misalkan di sini set quiz ya. Nah, ini quiz sama dengan quiz ya, ini udah otomatis ya. Kemudian kita juga bisa point lagi, kemudian set UAS ya, set UTS, kemudian point juga, set UAS. Nah, ini ya, kita udah berhasil membuat yang dinamakan dengan metode untuk mengisikan sebuah nilai ke dalam variabel quiz ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat get NA ya, get NA atau nilai akhir. Yang mana di sini adalah menentukan nilai akhir berupa double dengan rumus seperti ini ya. Nah, kita seperti ini aja langsung. Bisa nilai akhir itu bisa kita ditulis di atas boleh, ditulis di sini juga boleh. Itu terserah kalian mau enaknya seperti apa. Kita langsung saja. Karena di sini kita lihat dulu ya. Karena di sini, nah ini tipe pemanggilannya itu secara langsung, maka di sini nggak bisa pakai point, tapi harus seperti kemarin yang di kelas kalkulator itu adalah itu harus pakai objek ya. Berarti di sini kita bikinkan sebuah objek, public object. Kemudian kita bikin get NA ya, nilai akhir. Oke. Nah, nilai akhir itu rumusnya apa? Nah, get NA 20%, 30% dan 50%. Berarti kita tinggal bikin non rumus. Berarti di sini double ya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, ini NA ini bisa disimpan di atas atau di sini langsung ya, double NA sama dengan misalkan 20% itu berarti 0,2 ya. 0,2 dikali berapa? Dikali nilai daripada quiz ya, quiz. Oke. Nah, kemudian ditambah 0,3 ya, sesuai dengan permintaan ini, dikali dengan apa? UTS ya. Kemudian ditambah lagi 0,5 ya, sebagai 50%-nya dikali UAS. Nah, ini adalah merupakan nilai ya. Kemudian kita return to get NA ya. Berarti bukan get NA, return to NA ya. Ini ya. Oke. Nah, boleh ya. Langsung seperti ini juga boleh ya. Langsung. Jadi si NA ini akan mereturn daripada nih ya. Boleh gitu ya. Itu lebih simpel kan penulisannya. Boleh seperti yang tadi ya, seperti ini. Nah, ya. Boleh juga langsung kita seperti ini ya. Ini adalah rekomendasi penulisan dari ininya, langsung saja. Nah, setelah ini kita get NA ini udah berhasil ya, udah dibikinkan. Kemudian kita menentukan indeks berupa karakter. Berarti get index. Oke, kita langsung saja membuat lagi public ya. Ingat di sini kita lihat juga bahwa di sini itu
ya dipanggil secara langsung ya, berarti kita akan mencoba langsung aja ya supaya gampang. Objek, kemudian get index. Dari get index ini kita langsung saja bisa ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah perulangan ya. Membuat sebuah perulangan ataupun bukan perulangan, percabangan ya. Percabangan yang menentukan daripada nilai daripada ini ya. Nah, yang ini ya, bahwa 0 sampai 45 itu adalah E. Oke, kita bikinkan dulu. Misalkan if ya. Nah, di sini if, nah get NA, langsung aja if get NA lebih dari 0 ya, kemudian dan ya, atau get NA kurang dari 45, maka oke, kayaknya nggak bisa ya. Kita coba cara yang lain. Kita lihat dulu negasi. Oke, kita turutin aja. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti ini nggak bakalan bisa seperti ini. Berarti kita coba dulu yang ini diinikan dulu ya. Kita bikin dulu di sini sebuah variabel pembantu ya, NA atau nilai akhir. Kemudian get NA berarti di sini kita langsung saja NA sama dengan, kemudian kita di nilainya di return NA ya. Nah, kita dicoba dibikinkan itu aja ya, supaya di sini variabel NA-nya bisa terbaca ya. Nah, kemudian di sini di get index kita if NA, di sini NA lebih besar daripada 0 dan NA kurang dari berapa? 45. Oke, maka ya kita berikan yang namanya dengan bantuan juga ya. Di sini kita tambahkan juga indeks. Ya, berarti tambahkannya bukan ini ya, bukan indeks ini bukan bertipe tapi bertipe char ya. Char indeks. Nah, ini kemudian oke. Berarti if nilai akhir dari 0 sampai kepada 45, maka nilainya itu adalah indeks sama dengan E ya. Dari E kemudian kita gunakan L, bukan pakai tanda kutip. Tanda kutipnya ya 1 ya, karena ini adalah merupakan karakter. Kemudian pengecualian lagi else if. Syarat yang kedua adalah dia jika nilai 45 sampai 56 maka dia akan mendapatkan nilai D. Oke, if NA lebih sama dengan 45 dan NA kurang dari 56, maka dia akan, si indeks ini akan bernilai D. Oke, D ya. Kemudian pengecualian lagi, else dicabangin lagi, if jika NA lebih besar daripada sama dengan 56 dan dia, si NA ini kurang dari 68 ya, kurang dari 68, maka si indeks ini kita kasih nilai C ya. Jadi si indeks ini adalah tadi variabel ya. Jadi si ini tuh mau diisi dengan huruf C. Kemudian kita
else if lagi, kemudian nilai NA lebih dari sama dengan 68 dan juga NA kurang dari 80 ya, kurang dari 80 ya, kurang dari 80, maka dia akan bernilai indeksnya itu adalah bernilai B ya. Kemudian else if ya, kemudian yang NA ini nilai yang ini sama dengan dulu ya. Oh ya, lupa. Ini ya harus 1. Nah, NA lebih dari sama dengan 80, berarti kalau dia nilai 80 dapat nilai A. NA kurang dari 100 ya, maka dia indeks kita isi dengan A ya. Oke, kita isi dengan, kemudian LC selain daripada ini indeks sama dengan error ya, X aja ya, short. Kemudian kita kasih keterangan bahwa ini out ya, short ya, kita kasih keterangan error ya, karena apa? Karena out of index ya, out di luar daripada jangkauan ya. Nah, ini berarti indeks kita sudah beres ya, tinggal nanti kita panggil. Kemudian satu lagi, kita satu kelas lagi adalah dengan aturan ini ya. Jika A, B, C, D, E sangat baik, cukup, kurang, dan lain sebagainya. Berarti di sini kita bikin dulu satu keterangan ya. Di sini kita bikin lagi satu variabel untuk menampung nilainya. Berarti di sini bervariabel untuk menampung beberapa karakter itu adalah string ya, string keterangan aja, keterangan. Oke. Berarti selanjutnya ini ada yang error. Oh ya, di sini kita di return. Oke ya, selanjutnya ya, berarti kita akan bikin yang adalah keterangan teks. Nah, keterangan ini kita lihat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sini. Berarti kalau dia dapat A sangat baik dan seterusnya. Nah, pemilihan daripada percabangan antara kita pilih if, else ataupun pakai switch itu tergantung daripada static kasusnya. Nah, kalau static kasus yang atas ini kita enaknya pakai if else ya. Nah, tapi kalau static kasus yang bawah ini untuk menentukan, nah karena ini adalah sudah ditentukan ABC dan ini adalah lebih ringan gitu ya, maka enaknya ini pakai switch case ya. Makanya kita akan menggunakan switch case. Oke. Berarti di sini kita bikinkan lagi public object ya. Objek, kemudian kita get keterangan. Oke, ya. Kemudian di sini kita switch ya. Switch. Apa yang akan kita bandingkan adalah nilai indeksnya ya. Jadi kalau dia nilai indeksnya A, B, C, D atau E, itu nanti kita akan tampilkan sesuai dengan nilainya. Misalkan kalau nilai indeksnya ya, kita indeks ya. Kemudian kita kurung buka. Nah, kita pilih dulu yang jika dia ya mendapatkan nilai A, maka di sini ya dia itu adalah sangat baik. Maka isikan yang dinamakan dengan keterangan dengan yang dinamakan dengan sangat baik ya. Oke, itu. Kemudian kita break. Kemudian pilihan yang kedua, jika dia itu bernilai B ya, maka keterangan kita isi dengan apa? Baik ya. Kemudian yang ketiga, case dia bernilai C
kita isi keterangan dengan cukup. Ya, kemudian kita break lagi, hentikan ya, case D ya, keterangan sama dengan kurang ya, kurang, kemudian break, kemudian case D E ya, kasih keterangan sama dengan misalkan sangat kurang ya. Nah ini ya, kemudian break ya, oke. Kemudian karena di sini default ya, defaultnya itu adalah kita kasih misalkan keterangannya misalkan sama dengan error ya, karena error out misalkan error, atau misalkan udah ya error aja ya, kemudian break ya. Nah ini adalah merupakan tipe penulisan yang pertama ya, bisa seperti ini ya. Kalian teman-teman mungkin udah dipelajari tentang switch ini, tapi ada yang lebih simpel untuk penulisannya, itu adalah seperti ini ya. Kita coba untuk penulisan yang seperti ini. Nah ya, jadi case A itu seperti ini ya. Misalkan berarti tanda panah ini gimana cara bikinnya, berarti misalkan contohnya kita ada tambahan lagi ya, misalkan contoh ini case misalkan di sini F misalkan. Nah berarti tanda panah kemudian tanda siku ya, keterangan sama dengan misalkan bla, nah apa aja ya. Nah jadi seperti itu ya untuk penulisan. Nah ini kan kita akan lebih ringkas ya penulisannya kalau seperti ini. Nah kenapa saya contohkan yang tadi, itu adalah sebagai dasarnya supaya rekan-rekan itu lebih paham ya. Jadi ada cara singkatnya, teknik penulisannya itu adalah dengan menggunakan tanda panah seperti ini ya. Cara memunculkan tanda panah ini adalah dengan strip, kemudian ditambah dengan buku kurang ya, atau kurang dari misalkan ya, atau yang itu tuh yang di sini ya. Oke, itu untuk daripada kelas nilai ini sudah beres, tinggal kita coba cek barangkali ada yang error. Nah, ini masih error. Nah, berarti di sini itu adalah perlu yang dinamakan dengan return ya, return keterangan. Oke. Nah, kita cek lagi, ini udah ada yang error, ini masih, ini warna kuning itu karena dia belum ini ya, belum dipanggil. Oke, ini sudah nggak ada yang error lagi, maka kita akan membuat yang ini ya, yang nilai tester. Oke, seperti yang ini kalkulator tester ya, kita pindahin aja. Oke, di sini ya. Nah ini ya, supaya nggak ini. Nah jadi kita tinggal pakai nilai tester. Nah seperti ini, udah beres. Kita nilai testernya. Nilai testernya itu kita ikuti aja yang ada di modul di sini ya. Kita ini kuisnya itu ditentukan langsung dalam sistem. Nanti kita akan coba ya. Kita tuliskan dulu yang ini, pahami yang dulu. Nanti kita coba akan membuat inputan dari user yang berupa user interface pakai GUI ya. Nanti kita sempurnakan program ini. Oke, kita bikin dulu yang ini ya. Nah di sini adalah kita yang pertama ini adalah menandakan adalah dia itu adalah sebagai main program, bahwa dia itu akan yang pertama yang akan dieksekusi itu adalah di sini. Kemudian kita bikin objek, kemudian kita masukkan nilai kepada variabel quiz tadi ya, itu 60, masukkan ke nilai UTS, kemudian set UAS, kemudian nanti tampilkan ya semuanya, kemudian hitung nilai akhirnya, kemudian dapatkan indeksnya dia apakah A, B, C atau D, kemudian dapatkan keterangannya. Nah itu seperti ini ya untuk kelas utamanya ya. Berarti kita di sini public static void main ya, menandakan bahwa ini adalah main atau main kelas atau kelas utama.
Nah, yang pertama adalah kita bikin dulu objek daripada nilai. Ya, nilai n, misalkan n aja ya, n sama dengan new nilai. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memasukkan ya si nilai ini dengan beberapa nilai. Misalkan n.setQuiz, kita misalkan kasih 60 aja ya. Ya, kasih 60. n.setUTS misalkan 80. Kemudian n.setUAS misalkan 90 aja ya. Kemudian setelah itu baru kita tampilkan di dalam layar daripada nilai-nilai tersebut ya. Berarti kita system out.println berarti apa yang pertama quiz ya, quiz 1 2 3 4 5 kita rapikan tambah n.quiz ya, n.quiz. Ya. Kemudian yang selanjutnya south, kemudian apa lagi? UTS. Kita 1 2 3 4 5 6. Nah, kita tambah n.UTS. Oke. South juga S lebih. South. Kemudian UAS 1 2 3 4 5 kita samakan. Nah, tambah n.UAS. Oke, ini udah beres. Kemudian kita yang 3 keterangan ya, kita dapatkan 3 keterangan ini. South misalkan nilai akhir misalkan titik 2 di plus n dot get n a ya. Kemudian south nilai UTS nilai akhir indeks ya, indeksnya berapa? 1 2 3 4 tambah n dot get index. Kemudian south index keterangan. Oke, titik 2 tambah get n dot get bukan di sini ya, di luar. Oke, n plus n dot get keterangan. Oke. Nah, ini udah beres seperti ini. Kita coba jalankan si program kita ini. Nah, maka di sini akan keluar sesuai dengan apa yang dipintakan. Misalkan tadi ya, kita 75 kita samakan ya dengan apa yang ada di soal. Kita coba di play lagi. Nah, dia akan mendapatkan nilai 60, 80, 75, 73,5 dengan indeks B, baik. Nah, ini udah sama ya dengan apa yang sesuai dengan yang dipinta oleh soal. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tambahan kepada rekan-rekan. Nah, bagaimana nih supaya si nilai itu bisa diinput oleh kita dan inputnya itu bisa secara gampang, bukan menggunakan CMD seperti ini ya. Nah, makanya kita pada hari ini kita akan mencoba membuat ini menggunakan JOptionPen. Ya, JOptionPen ini adalah merupakan salah satu daripada kelas dari Java yang memungkinkan kita untuk menggunakan grafik ya, user interface atau GUI yang nantinya akan mudah kita baca. Untuk saat ini kita akan membuat yang paling sederhana dulu supaya nanti kita lebih pahami sebelum nanti kita lanjut kepada yang lebih kompleks lagi tampilannya ya. Kita coba aja di sini langsung kepada JOptionPen. Nah, di sini kita akan ini ya, berarti kita membutuhkan beberapa variabel juga di sini karena yang dinamakan dengan JOptionPen itu adalah membutuhkan yang dinamakan dengan string.
ya. Karena kenapa? Karena nanti setiap daripada karakter yang dimasukkan itu nanti dibacanya itu sebagai string. Makanya nanti dari string kita akan rubah menjadi double juga gitu ya, sehingga nanti outputnya juga nanti akan menjadi sebuah variabel yang bertipekan dengan tipe data double. Oke, kita buat dulu variabelnya string ya. Kita bikin variabel yang apa ya? Kita yang sederhana aja, langsung aja quiz ya, quiz, kemudian UTS dan UAS. Oke, dah ya, kita bikin 3 variabel ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan membaca ya, supaya si nilai yang bisa kita masukkan sendiri ya. Jadi nilainya itu tergantung daripada inputan user. Ya, kalau seperti ini kan ini di inputnya di dalam sebuah program, tapi ini di luar daripada program. Oke ya, kita langsung saja quiz sama dengan jOptionPen dot show input dialog. Nah, kemudian di sini kita kata-katanya mau apa sih? Itunya. Misalkan masukkan nilai quiz ya, misalkan quiz titik 2 misalkan. Nah, setelah ini berarti kita akan menangkap daripada inputan user, berarti kita butuh lagi variabel baru untuk menampungnya ya. Maka kita buatkan dulu variabelnya untuk menampung daripada inputan si user ini. Nah, kemudian untuk menampungnya berarti di sini kita bertipekan double juga ya, double. Misalkan nQuiz sama dengan ya, kita rubah daripada si double ya, misalkan. Nah, dari si quiz. Nah, gini ya. Nah, jadi ini dibacanya itu adalah kita buatkan variabel penampung baru. Nah, ini si quiz itu nanti nilainya itu adalah bernilai string dan nilainya itu nanti diinputkan oleh si user. Nah, dari si user, maka karena kita ini akan melakukan pengolahan nilai dan bukannya sebuah string, maka kita harus melakukan perubahan dulu ya, melakukan perubahan dulu dari string kepada double. Makanya kita buatkan lagi variabel baru, yaitu adalah double nQuiz. Misalkan nilai quiz adalah kita rubah nilai inputan si user yang berbentuk string ini menjadi sebuah yang bertipekan tipe data double. Ya, jadi ditulisnya adalah seperti ini ya. Oke, itu yang quiz. Oke, kemudian kita berikan set quiz di sini kepada ini ya. Berikan variabelnya itu atau nilainya itu kepada si quiz. Berarti di sini adalah nilainya n quiz. Oke, ya. UTS sama dengan ya. Kita si UTS ini kita akan isi daripada inputan daripada user, makanya kita panggil ya kelas jOptionPen kemudian show input dialog. Ya, misalkan di sini kita masukkan nilai apa? UTS ya. Oke. Setelah itu kita ambil si UTS ini kita ambil masukkan ya. Kita ambil si nilai UTS ini untuk kita rubah menjadi sebuah double. Misalkan bertipekan data double UTS ya, n UTS sama dengan kita rubah data yang diinput oleh user itu menjadi sebuah double, berarti dari UTS. Oke. Ya, kita satu lagi panggil untuk UAS ya. UAS sama dengan jOptionPen show input dialog ya. Ambil data dari ini, masukkan nilai misalkan UAS. Kemudian double n UAS ya, sama dengan rubah si inputan dari user ini UAS ya menjadi sebuah yang bertipekan ini. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Berarti yang di sini n UTS, nilai UTS. Kemudian yang ini adalah nilai UAS ya. Nah, kita coba ya.
Kita coba apakah ini udah berhasil. Ketika kita run, nah maka dia akan meminta inputan dari kita. Ya, masukkan nilai kuis. Misalkan kita masukkan 70, misalkan UTS-nya misalkan 60, misalkan UAS-nya 40. Ya, maka dia secara otomatis akan di sini ya. Tuh, ya, yang diinputkan oleh kita akan tampil di sini. Nah, kemudian kita pengen gitu ya, tampilannya pun inputannya pakai GUI, ya, kemudian outputnya juga kita pakai GUI. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita coba ya di sini kita ini kan ya, kita munculkan ya. Berarti kita panggil juga ya, kita masih pakai jf10pen show message dialog ya. Berarti kita akan menampilkan nilai daripada itu ya, nilai daripada yang tadi kita masukkan ya. Kita di sini 0 ya, 0 dulu ya, karena di sini kita tidak punya ini konten ya. Kemudian di sini kita akan masukkan message-nya ya, pesannya. Berarti di sini pesannya yang pertama adalah berarti ini ya, nilai kuis sama dengan misalkan tambah n.quiz. Kemudian ditambah ya, kita di garis yang baru ya, /n, yaitu untuk garis baru. Kemudian nilai UTS ya, titik 2, kita tambah lagi n.UTS ya, UTS ya. Oke, tambah lagi ya, supaya rapi kita di bawah lagi tanda kutip /n ya, untuk garis baru nilai, berarti UAS titik 2 tambah n.uas. Oke, sudah. Tambah lagi garis baru /n ya, untuk supaya garis baru, karena kita tidak menggunakan println ya, jadi harus secara manual. Quiz, UAS, UTS, berarti nah udah, berarti nilai akhir ya sama juga, tinggal plus n.get na ya, nilai akhir itu tambah /n indeks ya, indeks plus n.get oke ya, get index, oh itu kurang n ya, tambah kemudian /n berarti keterangan, oke, kemudian plus n.get keterangan ya. Nah, ini udah beres, dia akan tampil ya. Gimana kita coba jalankan ya, kita coba jalankan. Nah, ini misalkan 90, 80, 80. Nah, ya. Ini sudah tampil. Oke ya, selanjutnya ini kita akan coba supaya merubah tadi yang message tadi ya, supaya nilainya itu sesuai dengan kehendak kita. Berarti tinggal kita tambahin koma, kemudian kita enter saja di sini, misalkan aplikasi nilai, misalkan nilai ujian. Oke. Nah, kemudian koma, kita panggilkan joptionpen dot information message ya. Nah, ini kita sudah beres ya. Kita coba dijalankan. Nah, misalkan 70, 86, misalkan 60 ya. Dia akan mendapatkan ini ya, aplikasi nilai ujian. Oke. Nah, ini sederhananya seperti ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.